Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 21 Q&A Session. Dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dalam 1 minggu terakhir. Udah terkumpul pertanyaan, ada yang tentang IHSG, tentang analisa teknikal, yang cukup kontroversial, juga tentang penting gaknya analisa foreign flow, yang kebetulan adalah salah satu direksi bursa panutan saya mengatakan analisa foreign flow nggak perlu dianalisa dan banyak lagi. Jadi juga pengelolaan portfolio. Jadi ada banyak yang mau kita jawab di sini. Semoga saya bisa menjawab secepatnya. Oke, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Hobi Chen. Ini tentang video kami sebelumnya. Semoga ada lanjutan dari video ini untuk mengungkap siapa invisible hand ini dan apa motifnya. Kalau siapanya, kalaupun saya tahu, saya nggak bisa memberitahu. Invisible kan harus keep invisible. Kayak gitu, nggak mungkin dikasih tahu orangnya sini, nomornya sini, rumahnya di sini. Tentunya itu nggak bisa. Tapi apa motifnya? Motifnya sudah dijelaskan di dua video sebelumnya. Menurut saya, tentunya kembali invisible, motifnya pun hanya kita bisa tebak-tebak. Tapi dengan knowledge saya foreign flow dan memperhatikan transaksi, juga pembahasan 2 video sebelumnya, menurut saya tujuannya sama-sama asing, yaitu dengan memarkup IHSG supaya IHSG asing bisa kembali jualan dan investor lokal yang sebelumnya sudah panik, sudah ketakutan karena IHSG begitu semena-menanya menghancurkan asing begitu semena-mena menghancurkan IHSG hari Kamis lalu, mulai aktif lagi, mulai berani beli lagi, dan sekarang kita sudah melihat hasilnya. Di 2 hari terakhir, investor asing udah bisa mencairkan lagi omset. Mereka berhasil mengambil lagi uang investor lokal 1 triliun lebih, ya hampir 1 triliun setiap harinya, dan IHSG turun pelan-pelan. Tanpa ada invisible hand itu, investor asing nggak bisa memicu daya minat beli investor lokal yang sudah ketakutan seperti hari Kamis lalu. Seperti itu. Jadi alasannya sih menurut saya itu, jadi ini kurang lebih terlepas dari siapa mereka, yang pasti mereka adalah satu institusi atau satu kelompok yang bekerja sama dengan asing. Itu versi saya. Versi-versi lain sudah dibahas di video sebelumnya. Saya sih nggak percaya banyak versi-versi yang lain dari pemerintah lah, keluarga Hartono dan lain-lain. Saya nggak percaya, tapi ya masing-masing kita bebas memiliki kepercayaan. Seperti itu. Lanjut, ikut berpendapat Pak Arga. Menurut saya tinggal tanggal 10 sampai 11 kemarin adalah suatu kondisi di luar rencana asing sampai asing harus dibantu invisible hand. Dan hari ini adalah masa di mana asing membalas kebaikan invisible hand sekaligus memberikan kesempatan invisible hand itu mengembalikan modalnya. Kalau ini saya nggak setuju, karena kita tahu hari Kamis lalu kepanikan itu dimulai oleh investor asing. Mereka jualan 320 miliar dalam 30 menit pertama. Jadi nggak ada urusan sama PSBB, politik, ekonomi, nggak ada. Semua itu diputuskan. Jangan lupa kejatuhan harga itu diputuskan oleh asing. Kejatuhan IHSG itu diputuskan oleh asing dengan melakukan penjualan besar-besaran dalam waktu singkat. Itu yang membuat IHSG jatuh. Bukan PSBB, besoknya naik. PSBB tambah dekat, besoknya naik. Di hari setelahnya, bahkan di pagi-pagi, asing memutuskan untuk berhenti jualan untuk menyambut dibukanya PSBB. Jadi saya nggak setuju itu di luar kendali asing. Saya nggak setuju di luar kendali asing karena memang ya mereka yang memulai. Gitu. Kalau mereka nggak banting sampai ARB pagi-pagi dan mungkin entah gimana mereka meminta bandar-bandar lokal juga meng-ARB-kan saham-saham lainnya, IHSG nggak jatuh. Jadi ini bukan something di luar kendali, tapi something yang sudah direncanakan. Kayak gitu. Kalau invisible hand yang beli di bawah untuk naikin IHSG, mereka akan diberikan kesempatan jualan, saya percaya itu. Tapi menurut saya, mereka jualan pun yang jadi korban tetap lokal. Jadi lokal, bandar lokal teman asing jualan bersama-sama dengan bandar asing, tapi yang nampung lokal yang lain. Karena seperti dijelaskan dalam 2 video terakhir kami,
lokal yang beli di situ sebenarnya nggak banyak, nggak terlalu banyak. Tapi dilakukan sepakat dan atas izin asing sehingga IHSG-nya naik. Jadi itu saya rasa uang itu bisa dicairkan. Mungkin 2 hari ini pun sebagian udah dicairkan, tapi bukan asing yang beli, lokal lagi yang beli. Karena contohnya yang saya cerita hari 2 hari yang lalu, di mana saya cerita saya bersih-bersih, saya kan buang kiri tuh. Saya jualan cukup banyak, bagi saya cukup banyak. Saya jualan, saya buang kiri tuh. Saya berkali-kali buang kiri, dan setiap saya jual, saya lihat kan saya yang jual. Terus saya lihat transaksinya yang belinya lokal. Jadi saya jual, yang belinya lokal, yang jual. Jadi pada saat markup IHSG 2 hari itu, asing nggak pasang bid, dia cuma hajar kanan aja, fokus naikin, ngasih obat kuat buat lokal, kayak gitu. Jadi kalau ini saya nggak sependapat dengan Pak Zainal Arifin. Menurut saya itu bukan di luar rencana, itu semuanya di dalam rencana, dalam skenario yang sudah dibuat. Dan wajar-wajar aja sih skenario yang baik menurut saya. Dan asing terbukti semakin diuntungkan dengan skenario itu. Pertanyaan dari Pak Ardi Sihotang. Bang Arga, dari 100% modal abang, berapa persen yang dipakai trading berdasar foreign flow dan berapa persen concern ke bandar lokal? Maaf keputus pertanyaannya. Saya nggak pernah membagi portfolio saya dengan cara seperti itu. Berapa persen yang bandar asing pakai foreign flow, berapa persen bandar lokal. Walaupun itu satu ide juga sih, cuma saya nggak pernah. Saya lebih membagi portfolio saya ke tingkat resikonya. Memang benar tingkat resiko saham-saham yang dibandari asing lebih kecil, karena seperti saya bilang, makanya saya mendukung kalau bursa kita semakin dikuasai asing, karena bandar asing itu mainnya lebih halus, lebih cantik dari bandar lokal. Kadang-kadang dia nggak ada keinginan gitu buat lokal yang udah berbaik hati ke mereka, rugi, jadi udah dijual, dia beli lagi, naikin lagi, jual lagi lebih atas lagi, seperti itu. Cuman saya nggak pernah membagi based on bandar lokal 50%, bandar asing 50%, nggak kayak gitu. Lebih dari risk ratio-nya. Menurut saya ini saham-saham ini resikonya kalau di kami biasanya kelas A, B, dan C. Saham ini kelas A karena resikonya cukup terkendali, cukup terprediksi dan cukup terprediksi dan bisa masuk dalam jumlah besar. Itu kelas A. Ada kelas B, ada kelas C. Kayak kelas C itu yang paling berisiko. Saya cerita, saya beli saham Aisyah dan lain-lain, itu masuk kelas C. Itu jumlahnya dikit, maksimum hanya 30% dari portfolio yang saya miliki. Maksimum sih kelas C itu. Kurang lebih kayak gitu, cuman saya nggak pernah berpikir itu dipisah based on bandar. Simply kami buat klasifikasi setiap saham. Saya sarankan Anda pun melakukan itu kalau Anda mau punya banyak saham, buat klasifikasi. Dan saham, kalau secara teori saham-saham yang resikonya besar itu maksimum 20%, cuman saya kadang-kadang bisa sampai 30%. Seperti itu. Pertanyaan lanjutan. Pak Yosef Erwin, perihal yang sudah lama terlintas dalam pikiran saya tapi sekarang baru sempat bertanya, dan kebetulan Pak Arga juga mengatakan dalam podcast ini bahwa Bapak senang apabila kebanyakan retail membahagiakan asing daripada mengikuti asing. Tapi sementara Bapak mengadakan seminar buat mengedukasi retail atau investor lokal ilmu FF. Apakah tidak ada konflik of interest? Pada akhirnya porsi yang membahagiakan asing akan lebih kecil, senjata makan tuan. Menurut saya ini keren pertanyaannya. Jadi menurut saya, saya buat workshop foreign flow, saya mengajarkan ilmu foreign flow karena karena pada akhirnya kadang-kadang nggak ada sebagian orang nggak cukup baca artikel, nggak cukup atau nggak mau buat sistem foreign flow-nya sendiri, nggak mau riset, nggak mau itu, jadi ada pengenalan sistem foreign flow. Jadi kalau ngomong gitu benar, saya setuju ada konflik of interest. Di satu sisi saya mengajarkan foreign flow, ngasih seminar foreign flow, ngasih riset saya tentang sistem foreign flow. Di sisi lain saya senang kalau retail nggak percaya foreign flow. Dua-dua saya senang, memang saya senang mengadakan workshop, saya senang ini. Cuman apakah itu konflik of interest? Menurut saya sejauh ini enggak.
Nah, makanya banyak banget yang berkomentar asing bisa menyembunyikan buat base di Indonesia bla 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 supaya nggak terdetek foreign flow. Menurut saya asing nggak punya urgensi buat melakukan itu. Bahkan kami yang mengadakan workshop foreign flow, misalnya kami ada grup alumni foreign flow, di situ ada sekitar 600 orang, mungkin 600 orang, atau anggaplah setahun terakhir ini ada 100 orang yang ikut workshop foreign flow. 100 orang anggap yang bisa yang menganalisa dan mengikuti pergerakan asing dan menganalisa foreign flow itu 100 orang yang based on workshop foreign flow. Pertanyaannya, jumlah investor lokal tahun ini nambah berapa? Dalam podcast sebelumnya saya mengatakan akun investor di Indonesia aja, akun saham 3 bulan terakhir nambah 150.000. Jadi yang fokus membahagiakan asing itu bertumbuh jauh-jauh lebih cepat daripada yang bisa ngikutin asing. Jadi menurut saya so far saya nggak ngelihat ada konflik of interest di sini, karena menurut saya persentase yang paham analisa foreign flow semakin kecil. Dan contoh sederhananya Anda lihat aja gitu. Asing masih untung kok gitu. Masih berhasil mengendalikan IHSG, itu kan realitanya. Terlepas dari Anda mungkin paham sistem foreign flow atau menggunakan sistem foreign flow, Anda bisa lihat sendiri di banyak saham yang jelas-jelas kita tahu di bandar asing, itu masih untung. Masih sampai hari ini pun investor lokal masih fokus membuat investor asing happy, di mana investor asing jualan, mereka beli sekuat tenaga. Jadi mungkin at one point, walaupun saya sih nggak menganggap itu bakal terjadi, ada konflik of interest, semua investor lokal ngikutin asing, cuman pada akhirnya yang ngebahas foreign flow cuman saya, yang jadi hatersnya mungkin hampir semua grup saham jadi hatersnya, jadi presentasi saya akan selalu kecil dan saya happy aja. Jadi menurut saya so far nggak ada konflik of interest, simply dari presentasi. Karena persentase orang yang nggak ngerti foreign flow bahkan setahun terakhir ini bertambah. Anda bisa lihat lah, anggaplah video-video yang kami rilis itu membuat investor lokal melek dan lokal melek kayak gitu, dan tiba-tiba dia langsung bisa analisa foreign flow tanpa ikut workshop, tanpa riset, tanpa belajar. Anggaplah seperti itu. Total yang nonton video kami paling 10.000 orang, 10.000 orang. Jumlah akun yang tambah 3 bulan terakhir 150.000 orang. Yang baru loh, itu akun baru, bukan akun keseluruhan. Jadi saya sih nggak ada kekhawatiran di situ, dan ya saya sih senang orang nggak. Jadi itu sebabnya banyak orang marah kalau analisanya dikritik. Kalau saya sih happy kayak gitu. Nggak percaya IHSG bergerak karena fundamental, karena ekonomi, karena garis yang gua tarik, terserah. Saya sih happy aja. Seperti itu. Pak, mohon pertolongannya. Saya nyangkut di ACST di harga 490 karena direkomendasi sama disensor yang ngakunya pakai analisa bandarmologi yang harganya bakal ke 700. Kenapa bisa saham yang diakumulasi bandar bisa jatuh seperti ACST, Pak? Tolong jangan dibilang bandarmologi bebas ya Pak. Saya yakin analisa bandarmologi Bapak lebih baik. Mohon dibahas di podcast Pak, karena hampir semua uang saya nyangkut di situ dan sudah nggak tega untuk cut loss. Oke. Aduh, ini analisa bandarmologi lagi. ACST sekarang 219. Dia nyangkut di berapa tadi? Kok kayak tinggi ya? Sebentar. Nyangkut siapa? Ini nyangkut di bukan 700, 490. Wah, lumayan. Nah gini, saya nanti kelamaan kalau saya jawab. Saya belum login data broker summary. Saya sempat analisa ini, jadi ya kalau Anda percaya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Cuman saya nggak bisa nunjukin analisanya karena nanti kelamaan. Saya belum menyiapkan si toolsnya. Cuman yang saya tahu bahwa saya nggak melihat ada akumulasi di saham ini. Saya tahu setiap orang bebas bilang, menurut gue akumulasi, menurut gue bandarnya beli banyak dan lain-lain. Cuman kalau saya pakai tools yang kami gunakan, saya nggak melihat adanya akumulasi di saham ini. Jadi yang saya tahu sih bandarnya kejam ngedistribusi. Itu yang saya lihat sehari-hari.
di masa kehancurannya ini, seperti itu. Jadi itu satu, saya nggak ngelihat ada akumulasi di saham ACST. Jadi terlepas dari orang bilang ada akumulasi ya, at least itu bukan saya. Jadi saya nggak tahu alasan dia kenapa dia bilang bandarnya akumulasi pakai bandarmologi, saya sih nggak ngelihat, itu satu. Ya itu aja sih menurut saya, dan saya lihat 2 hari terakhir distribusinya agak meredah kayak gitu, tapi so far saya ngelihat tujuan bandar masih terus ngeguyur habis-habisan memanfaatkan investor retail yang somehow dikomporin untuk beli saham ini kayak gitu. Dan Anda lihat sederhananya lah, contohnya sederhana, ketika naik gitu ini volumenya sangat kecil. Jadi kalaupun bandar akumulasi, seingat saya sih enggak, dalam kenaikan ini pun itu kalaupun bilang akumulasi itu enggak sesuai dengan ilmu yang kami ajarkan, tapi ya hak mereka ngomong akumulasi kan. Kayak gitu. Di sini pun kalaupun akumulasi volumenya kecil, dihajarnya besar-besaran. Jadi ini cuma dipom-pom aja, direkomendasikan, retail-retail dipancing untuk beli supaya mereka bisa jualan besar-besaran. Itu yang saya lihat di ACST. Kayak gitu. Apalagi yang saya bilang, oh ya, satu lagi yang mungkin saya bisa tambahkan, saya tahu semua orang bisa bilang saya analisa bandarmologi, saya bekas bandar, saya bandar sahamnya, saya yang naikin bebas. Jadi tentunya saya tahu bagian newbie akan bingung memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Karena semua pakai nama yang sama. Saya nggak punya paten tentang bandarmologi yang melarang semua orang menyebutkan bandarmologi atau bandar akumulasi, kan nggak bisa gitu. Semua orang bebas mengatakan akumulasi. Jadi mana yang benar, mana yang salah? Menurut saya pertama, konsep bandarmologi adalah konsep copet. Kita jadi penumpang gelap. Kalau kita lihat bandar akumulasi, kita masuk, kita diam. Kita diam biar bandarnya masuk. Karena kalau penumpang gelapnya banyak, sama bandar diturunin. Jadi kalau ada orang ngepom-pom bilang nih saham diakumulasi, beli, bakal terbang, bakal naik ke 700 atau apapun, jangan pernah percaya. Karena itu udah nggak sesuai dengan konsep bandarmologi. Dia boleh pakai metode apa? Saya nggak bilang harga sahamnya nggak akan naik. Karena untuk ngejebak retail pun harga saham harus dinaikin. Tapi jangan dipercaya kalau itu diakumulasi. Dia bebas ngomong pakai metode apa, tapi kalau ujungnya saya jualan stock pick ya biar rekan-rekan ikut, nanti pas akumulasi kita masuk semua kayak gitu, semua masuk gitu. Di mana-mana copet kan nggak bisa barengan kayak gitu. Apalagi barengan di waktu yang sama, apalagi ngasih tahu beli di sini, cut loss-nya di sini, profit taking-nya di sini, ya dihajar bandar. Bandar kan bisa ikut stock pick juga. Dipasin di cut loss-nya, ada cut loss terus diterbangin misalnya seperti itu. Jadi itu aja udah nggak nyambung. Kayak gitu. Jadi saya tahu semua orang bisa, cuman ya Anda pakai logika Anda aja lah. Kalau ini bandarmologi, kalau saham fundamentalnya bagus kan tenang. Saham fundamental bagus, beli yuk kita sabar-sabaran. Itu oke lah kalau Anda memilih. Tapi kalau bandarmologi kan secara konsep nggak ini. Dan secara konsep kan udah fokusnya adalah fokus menganalisa, melihat kesempatan sendiri, dan masuk. Kalaupun jadi nggak akan dipom-pom, apalagi ngasih target. Targetnya ke 700. Emang haknya siapa orang yang analisa bandarmologi ngasih target bandar naikin ke 700? Kalau saya bilang, Pak Arga, saya lihat saham ACST diakumulasi di 200, targetnya 700. Terus emang saya yang naikin ke 700 kan bukan. Kenapa bisa ngasih target? Kan yang sutradaranya bukan saya, sutradaranya orang lain. Kok saya yang buat target? Jadi itu aja udah nggak nyambung. Jadi itulah jadi pembelajaran kalau ada orang bilang bakal naik tanggal segini, ngasih target ke segini, yuk beli bakal terbang dan lain-lain, hati-hati banget. Kayak gitu, hati-hati banget kayak gitu. Bahkan saya pribadi kalau saya di workshop bilang saya nggak akan ngasih, saya buka ilmunya seluas mungkin, Anda sendiri yang nyari peluang, Anda sendiri yang nyari sahamnya. Supaya nggak semua alumni beli di saham yang sama, nanti sama aja. Walaupun bandarnya seminggu terakhir diakumulasi, tiba-tiba alumni bandar mungkin semua beli yang sama, ya dihajar bandarnya. Karena kan alumni bandarmologi cuma mau beli di atas, mau jualan, nggak mau ikut naikin. Ya mana mau bandarnya naikin. Kayak gitu. Jadi
kita fokus, itulah sebabnya saya fokus mengedukasi supaya menyebar kemana-mana. Seperti itu. Jadi analisa saya sih, menurut saya ada, ya saya nggak tahu harus diapain karena nyangkutnya parah banget. Saya pribadi nggak berani apalagi nyuruh cut loss. Kalau nyangkut di 400 berapa tadi, ya saran saya ini aja. Ya mudah-mudahan aja nanti retailnya pada cut loss, Anda sabar, terus bandarnya akumulasi lagi, dinaikin lagi. Cuman so far menurut saya baru distribusi bandar yang agak berkurang 2 hari terakhir. Baru itu yang saya tahu tentang ACST. Cuman saya nggak bisa lihat broker summary-nya karena nanti settingnya kelamaan, habis waktu. Seperti itu. Pak Syaiful Ardi Febria, sebenarnya porsi lokal ke volume trading IHSG harian itu rata-rata berapa persen? Rata-rata 2019 kalau nggak salah 30%-an asing, 70%-nya lokal. Saya rasa tahun ini pun nggak akan beda jauh lah. Paling banyak asing itu 40%. Jadi lebih banyak lokal yang bertransaksi. Tapi IHSG nggak ditentukan dari besarnya transaksi. IHSG ditentukan dari pergerakan saham-saham blue chip, saham-saham big cap, saham-saham perbankan. Itulah metode perhitungan IHSG. Yang paling mempengaruhi itu BCA, BRI, Telkom Mandiri, dan itu semua dibandari asing. Jadi asing lah yang memutuskan kemana arah IHSG. Kalau dari sisi kepemilikan, kalau dari sisi kepemilikan pun investor asing itu ini per Agustus data dari KSEI, aset lokal itu 1,587 triliun, ini asing 1,587, aset lokal 1,590. Jadi mayoritas masih dikuasai oleh asing. Kenapa asingnya bisa naik lagi padahal jualan? Karena ini dihitung dari rupiah, dan kenaikan BRI, kenaikan BCA itu membuat pertumbuhan aset asing lebih tinggi dari aset lokal, karena saham itu kita tahu dibahan dari asing dan mayoritas. Jadi kalau naik berarti kepemilikan asing yang meningkat lebih drastis secara rupiah di saham-saham itu. Kayak gitu. Ada juga saya janji bahas komen di alumni Foreign Flow, karena kebetulan ada dua tokoh idola saya, Pak Niki dengan Pak Tito, sempat buat ini pembahasan tentang analisa foreign flow, bukan analisa, dia tentang analisa foreign flow, dan saya janji kebetulan di ini saya bilang saya bahas di podcast deh gitu, karena ada ada poin yang mengatakan bahwa jangan ikut investor asing, jangan ikut broker asing, karena investor asing juga bisa buat akun di broker lokal. Yes, memang saya setuju. Analisa foreign flow bukan analisa yang mengikuti broker asing, karena orang asing bisa buat di Mandiri, bisa buat di BCA Sekuritas, bisa. Kita pun bisa balas, kita bisa buat ini di investor di sekuritas asing, kita ratusan ribu retail buat di Mirai Asset yang adalah asing, sekuritas Korea. Jadi jadi tentunya saya setuju banget bahwa nggak penting menganalisa brokernya, yang penting adalah analisa asing atau lokal. Karena itu misalnya Merrill Lynch, dana kelolaan Merrill Lynch itu tetap asing. Saya tetap lokal, terlepas dari saya buka akun dimanapun, di Mirai Asset pun yang sekuritas asing saya tetap lokal. Di Philips yang sekuritas asing saya tetap lokal. Jadi jangan lihat sekuritasnya, saya setuju. Terus dalam video ini juga Pak Tito mengatakan bahwa fokus ke fundamental aja, nggak usah fokus ke foreign flow. Saya pun jadi menurut saya tentunya setiap orang berhak memutuskan strategi dia dalam trading, karena ya hak mereka kayak gitu. Cuman mungkin tambahan aja yang bisa, mungkin ini yang saya pakai ketika saya mindset atau pemikiran yang saya pakai ketika saya mendengar orang-orang hebat berkata-kata mengatakan sesuatu. Apa yang saya pakai adalah selain melihat kredibilitas orang tersebut, Pak Niki dan Pak Tito ini dua dirut BI favorit saya. Saya dulu cukup sering kerjasama dengan Pak Niki, jadi saya akui kredibilitas dia. Dia orang hebat, orang baik, dan lain-lain. Saya akui kredibilitas mereka berdua, yes. Tapi nggak cukup itu kalau Anda mau mendengar perkataan para pakar-pakar ini. Anda juga harus lihat posisinya apa dan bicaranya sebagai apa dan siapa yang dengar.
itu sangat penting, sangat menentukan apa yang dikatakan seseorang. Nggak bisa cuman peduli, wah ini ngomong ini pasti benar, yang lain salah karena dia lebih kredibel. Nggak seperti itu. Saya kasih contoh. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk mengajarkan kelas saham di salah satu gereja gitu. Jadi fasilitasnya ini zona keagamaan nih ya, zona keagamaan. Jadi ini saya diminta dan saya diminta, jujur saya sih pengen ngomong, lu salah ngajak gua ngajarin basic saham kayak gitu, dalam hati pengen gitu kan. Basic saham orang lain aja, jangan gua. Orangnya belum trading kayak gitu. Cuman karena mungkin dia kenalnya saya, punya hubungan baik saya, dan dia tahu saya bisa ngajar basic, saya yang diminta. Jadi saya pergi. Dan itu di situ saya sebagai Arga, sebagai orang yang punya maksud baik, sebagai ini mau mengajarkan mereka sebaik mungkin tentang pengenalan saham, ngomong di gereja dengan orang-orang baru. Tebak. Kira-kira kalau Anda jadi saya, Anda punya maksud baik, apakah Anda akan bilang harga saham itu dikendalikan bandar? Bandar mah bebas, mau banting kapan aja, mau beli kapan aja, bandar mah bebas. Nggak ada urusan fundamental. Nggak ada urusan ini. Pokoknya kalau bandar mau banting, dia punya duit ya tinggal banting. Punya saham tinggal banting. Saya bisa ngomong kayak gitu? Bisa. Tapi itu nggak sesuai tempat, nggak sesuai market. Hasil dari omongan saya itu dengan knowledge yang begitu rendah tentang bandar, tentang asing, ngomong itu, ujungnya mereka ketakutan semua. Itu ujungnya. Nggak ada sisi positif dengan saya mengatakan ke orang yang nggak kenal, nakut-nakutin seperti itu. Jadi tebak apa yang saya katakan. Saya jelaskan saham-saham di Indonesia apa. Saya jelaskan saham itu investasi buat jangka panjang. Saya jelaskan pilihlah perusahaan-perusahaan yang jelas, yang akan bangkrut, fokus di fundamental. Saya jelaskan macam-macam. Saya jelaskan yang kurang lebih sama dengan yang mungkin dikatakan oleh Pak Tito atau Pak Niki. Saya rasa sama. Karena konteksnya adalah orang pemula. Kalau dijelaskan itu udah berhenti di situ. Jadinya trading forex yang katanya menguntungannya lebih parah. Jadi ada hal-hal yang jadi terlepas dari yang saya percaya. Ini contohnya saya percaya Pak Niki dan Pak Tito juga punya kepentingan yang sama untuk mengatakan. Saya mengatakan bahwa dengan jelas bahwa ya yang penting sederhana. Yang penting adalah mudah dipahami. Paling saya cuma bilang, saya tahu harga saham digerakin asing mau banting kapan aja bisa. Cuma gimana menangkal itu? Ya pakailah saham fundamental yang bagus, fokusnya jangka panjang. Fundamental bagus itu BCA, BRI yang dikuasai asing. Yang asing nggak mungkin buat saham itu jadi gocap. Karena nggak ada untungnya buat mereka. Paling mereka lagi profit taking mungkin 2 tahun, nanti berharap masuk lagi. Jadi caranya jangka panjang. Udah itu belinya jangan sekali, karena Anda beli di atas harga bisa turun lagi. Saya nggak bilang harga bisa turun laginya karena dihancurin asing, nggak usah bilang, nanti takut. Yang penting belinya beberapa kali, metode Sultan Panjang Sabar. Jadi seperti itu. Saya yakin Pak Tito pun pada saat ini dia sangat memicu datangnya investor asing. Tapi investor asing nggak bisa datang banyak kalau yang membahagiakan mereka nggak bertambah banyak. Ngapain asing ngerek harga kalau di atas nggak ada yang mau beli? Jadi Anda butuh lebih banyak. Jadi Anda harus disupport. Yang baru itu harus berani dulu masuk. Nanti kalau udah pusing baru belajar bandarmologi. Tapi itu tentunya bukan ranah beliau untuk ajarin itu. Ranah beliau adalah meningkatkan jumlah bursa dulu ketika mereka direksi. Sekarang mereka kan udah punya posisinya masing-masing. Jadi cuman wajar kalau mereka fokusnya menenangkan investor lokal. Karena itu tugasnya. Jadi menurut saya ya itulah tipsnya lah. Saya nggak nonton videonya, belum sempat nonton karena sibuk. Cuman itu yang saran saya. Jadi siapapun yang berkata-kata, Anda harus juga pertimbangkan dia itu siapa,
dia ngomong ke siapa, dan kepentingannya apa. Karena siapapun dia, Anda pun akan melakukan yang sama kalau di posisi itu. Bukan karena itu. Jadi intinya realitanya diperhalus untuk khalayak ramai. Kayak gitu. Makanya podcast ini saya kasih nama Bicara Bandar. Kenapa? Kenapa saya kasih nama Bicara Bandar? Supaya orang langsung tahu ini tentang bandar. Kalau Anda alergi tentang bandar, yang nggak usah dengar. Jadi hati Anda bisa lebih damai. Kalau dibanting ya memang dibanting sama pasar. Kalau nyangkut lama ya tenang. Yang penting fokus jangka panjang. Kan selesai. Nggak usah fokus bandar. Gimana saham fundamental bagus kalau diguyurin bandar? Ya nggak apa-apa. Beli lagi aja. Panjang sabar. Selesai sebenarnya. Panjang sabar kayak gitu. Cuman kan market saya bukan yang punya duit tanpa limit kayak Pak Lo Keng Hong yang bisa jadi sultan panjang sabar kan. Kayak gitu. Jadi saya menjelaskan dari sisi lain. Saya juga nggak punya kepentingan atau tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah investor di Indonesia. Itu bukan urusan saya. Saya ngomongin bandar aja jumlah investor naik karena BEI melakukan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Jadi ada kepentingan, ada target market. Jadi itu saran saya kalau Anda mendengar seseorang, jangan lupakan itunya. Karena apa yang dikatakan akan terikat poin-poin itu. Seperti itu. Oke. Satu lagi. Oke. Ini apa ini? Oh ini Bang, bagaimana komentar Abang? Oh ini IG ya. Tentang banyaknya penggunaan analisa teknikal yang marah dengan post ini. Oh tadi udah berhenti ya? Oh ya udah deh. Udah habis ya? Oke. Terakhir mungkin bagaimana komentar saya tentang banyaknya analis. Apa ya? Menurut saya sih aneh. Cuma ya saya nggak ngerti sih. Karena kemarahan itu aneh. Karena dalam post ini saya mengatakan bahwa analisa teknikal itu subjektif. Orang yang nyangkut dan orang yang baru profit taking punya sudut pandang lain. Menurut saya, kalau analis teknikal membaca itu harusnya jawabnya iyain aja. Ya memang subjektif, selesai. Kenapa harus marah? Saya bingung loh. Karena kalau ada orang ngomongin teknik, misalnya ngejelekin foreign flow, saya nggak marah loh sama sekali. Saya bingung kenapa orang marah analisanya dijelek-jelekin. Kalau itu nguntungin, kalau analisanya terbukti menguntungkan mereka, ya mereka nggak marah. Ya lu bebas ngomong apa, gue cuan. Kayak saya pernah ketemu trader yang investor sih, mungkin investor yang dia yang lakukan hanyalah membeli saham BCA, disimpan, punya duit beli BCA, punya duit beli BCA, dia cuan banyak. Kira-kira kalau orang itu dibilang beli BCA nggak works, rugi beli BCA, tolol beli BCA, si orang yang untung gede beli BCA bertahun-tahun itu akan marah nggak? Menurut saya sih enggak. Kok harus marah gitu? Ya dia ketawa ya. Dasar orang tolol gitu kan. Paling dia ngomong gitu. Kenapa harus ada kemarahan? Saya juga nggak ngerti kenapa harus ada protes, kenapa harus ada kemarahan. Karena saya pernah belajar teknikal, menurut saya nggak ada gunanya. Kalau bagi dia berguna ya pakai aja gitu loh. Saya pun di sini banyak membahas analisa foreign flow. Yang saya jawab di sini hanya membuka pemikiran dan menjawab kebingungan orang. Gimana kalau asing kayak gini? Gimana kalau asing pakai lokal? Gimana sekuritas? Yang saya jawabkan itu. Saya nggak pernah marah analisa bandar mau foreign flow dijelek-jelekin, ya bebas dong. Masa saya buat makanan, orang nggak suka makanan saya, terus dia muntah-muntah, saya marah gitu kan, kasihan saya. Masa saya harus marah kalau dia muntah-muntah? Mungkin dia alergi, mungkin dia seleranya lain, ya saya nggak ngerasa harus marah. Jadi saya sih nggak ngerti gitu, karena ya memang cukup banyak message tentang ini di banyak ini, cuman biasa sih nggak ngerti aja gitu. Saya pilih ini pun karena kan ada nasihat yang haters jangan dibahas. Jadi saya sih nggak ngerti kenapa marah. Itu aja sih. Kayak gitu, saya nggak ngerti alasannya, karena menurut saya kalau ya nggak tahu sih, mungkin nggak ngerti sih. Kayak gitu.
Apa alasannya marah? Cuma bagi saya sih nggak ada alasan. Karena Anda boleh siapapun YouTuber, boleh ngejelek-jelekin, ngebagus-bagusin. Saya dengar pun enggak, dan kalau saya dengar pun saya nggak akan marah. Tapi kalau ada hal yang menurut saya kurang akurat, saya benerin menurut pandangan saya. Kalau dia mau percaya atau enggak ya urusan dia. Kayak gitu kan. Kalau ada yang kurang akurat, kan investor asing bisa pakai broker lokal. Menurut saya itu kurang akurat karena foreign flow nggak ada urusan sama asing, jadi saya benerin. Ada orang bilang, untuk apa nggak foreign flow? Kalau asing mah bebas. Saya kasih tahu, asing bebas, tapi tetap cari untung. Jadi fokus kita adalah untung bersama asing. Kita ngikutin asing, supaya asing cari untung, jadi yang ngikutinnya juga untung. Saya cuma benerin, saya nggak marah. Saya nggak ngerasa butuh marah juga, seperti itu. Oke, sampai sini aja udah ininya. Thank you buat rekan-rekan yang memberi pertanyaan yang belum terjawab akan saya keep buat mungkin Q&A selanjutnya. Thank you buat rekan-rekan. Silahkan like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe kalau Anda mau tahu video-video lain dari kami. Thank you, see you next time. Sehat selalu.